warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nazla Hairunisa dari kelas 12-4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi Indonesia yang berlangsung selama 1959 sampai 1966, di mana dalam sistem demokrasi ini, seluruh keputusan serta pemikiran berpusat dan diambil oleh pemimpin negara yang sedang berkuasa, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Nah, selanjutnya adalah latar belakang dari demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah banyaknya pemberontakan. Yang kedua, ada jatuh bangun kabinet. Yang ketiga adalah kegagalan konstituante. Yang keempat adalah terlalu banyak partai politik. Nah, karena 4 hal tadi, makanya Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Apa sih isinya dekret presiden itu? Jadi, isi dari dekret presiden itu yang pertama ada pembubaran konstituante, yang kedua ada Undang-Undang Sementara 1950 sudah tidak berlaku, dan Undang-Undang 1945 mulai berlaku kembali. Yang ketiga ada pembentukan MPRS dan DPRS. Apa sih konsep, ciri-ciri, dan tujuan demokrasi terpimpin? Nah, untuk konsep, kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara dipegang oleh Presiden Soekarno baik dalam bidang politik dan ekonomi. Untuk ciri-ciri, kekuasaan presiden sangat dominan, peran partai politik dibatasi. Nah, setelah itu ada tujuan. Tujuannya itu adalah mengembalikan kekuasaan penuh kepada presiden agar terciptanya kondisi politik yang stabil di bawah satu komando. Selanjutnya ada kebijakan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama ada membentuk MPRS, DPRS, dan DPR yang baru yang dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Yang kedua ada membubarkan Partai Masyumi dan PSI karena terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Permesta. Yang ketiga ada Soekarno mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komandan Operasi Tertinggi. Yang keempat ada Soekarno menerapkan paham Nasakom dalam lembaga negara. Yang kelima ada membentuk Resimen Cakrabiawa sebagai pas pampres. Yang keenam ada Soekarno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 3 MPRS tahun 1963. Buat yang nggak tahu, apa itu Manipul Usdek? Manipul Usdek itu adalah Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Dan satu lagi nih, ada Nasakom. Apa sih Nasakom itu? Nasakom itu adalah kepanjangan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Dan selanjutnya adalah kebijakan politik luar negeri. Yang pertama adalah membebaskan Irian Barat, yang kedua ada Ganyang Malaysia, yang ketiga ada politik mercusuar, yang keempat ada NEVOS atau New Emerging Forces, yang kelima ada Ganespo atau Games of Nehru, yang keenam ada Poros Jakarta Beijing. Nah, buat yang nggak tahu, apa saja proyek mercusuar? Jadi, proyek mercusuar itu ada Monas, ada Hotel Indonesia, ada Patung Selamat Datang, ada Patung Dirgantara, ada Jembatan Semanggi, ada Sarinah, ada Istiqlal dan Katedral, ada Gedung MPR DPR, dan ada Stadion Senayan. Nah, sekian penjelasan tentang demokrasi terpimpin. Mohon maaf jika kurang dan salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.